Salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami senantiasa fokus mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, pada saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik renungan di pagi hari ini, Yesus terang dunia. Yesuslah sebagai keselamatan kita, yang menerangi hati dan pikiran kita, yang menerangi hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus terang dunia. Di dalam nats ini menyatakan bahwa Yesuslah sebagai terang dunia. Hal ini menyatakan bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai sumber terang. Terang dalam kehidupan kita, terang rohani yang mencerahkan bagi kita semua umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6,
Dia, Yesus, adalah pemimpin spiritual yang membawa pencerahan kepada orang-orang pengikutnya supaya percaya, taat dan setia. Murid-muridnya selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun pergi, mendengarkan khotbah di bukit dan acara-acara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang pertama kita lihat Yesus terang dunia di dalam perikop ini. Yang kedua ada ungkapan, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahwa menggambarkan bagaimana pengikut Yesus membawa pembebasan dari kegelapan rohani. Yang tadinya kita butuh rohani, senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan, hidup di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang Kristus. Kegelapan seringkali di dalam Alkitab melambangkan dosa. Tidak ada kebenaran, justru membuat kebimbangan, kebingungan, kekhawatiran yang melanda pikiran umat manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kristus kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan kesesakan. Kita berikan oleh Kristus pemahaman dan pencerahan dalam hidup kita, pencerahan rohani, supaya kita lebih dalam memahami dan mengerti maksud rencana Tuhan di dalam hidup kita, untuk memuliakan, untuk mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, Yesus juga menyatakan bahwa orang yang mengikutnya memiliki terang kehidupan. Ini mengacu dari pengalaman rohani yang diberikan kepada mereka yang percaya, pengikutnya, yaitu murid-muridnya. Dan ini juga dinyatakan di dalam nats firman Tuhan ini kepada kita di pagi hari ini, bahwa Yesus adalah terang dunia. Di dalam Yesus kita miliki terang kehidupan yang menyinari, yang menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita berjalan di dalam terang kebenaran itu, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya dan kita harus memahami tentang tujuan hidup sejati yang penuh arti ada di dalam terang Yesus Kristus Tuhan kita. Lewat iman kita, lewat pengharapan kita, untuk senantiasa fokus tertuju kepada terang kehidupan itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Lewat kasih-Nya, damai-Nya memberikan kehidupan yang senantiasa kita boleh bersuka cita, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga yang kita lihat di dalam nats ini, Bapak Ibu, kontras antara hidup secara Kristiani, secara rohani, dan cara hidup dunia yang gelap karena dosa. Tentu ada perbedaan yang sangat jelas. Kalau kita hidup di dalam terang Kristus itu yang menyinari
menuntun di dalam kehidupan kita. Sedangkan hidup di dalam dunia kegelapan ini yang penuh dosa, kita ada di dalam belenggu, bahkan di dalam tekanan-tekanan hidup yang senantiasa menyempitkan kita, pikiran kita, untuk senantiasa hidup di dalam dosa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, para pengikut Kristus dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, menjadikan terang Kristus menjadi pedoman hidup kita, menjadi penuntun untuk kita semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan dunia yang gelap, hidup di dalam kegelapan moral, kegelapan spiritual, kegelapan rohani, karena tertutup karena dosa hati dan pikirannya. Tetapi lewat terang Yesus Kristus sebagai terang dunia, sehingga mata jasmani kita dan mata rohani kita memandang di dalam Yesus ada terang kehidupan. Seruan dan panggilan kepada semua orang untuk hidup benar, untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hidup baru, kehidupan yang lama telah ditinggalkan. Saat ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup baru, kembali 180 derajat, mengimani, mempercayai Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa di dalam terang Kristus itu, sehingga kehidupan kita disinari oleh terang Kristus. Identitas Yesus Kristus sebagai terang dunia memberikan pembebasan dari kegelapan dan dosa. Panggilan untuk semua orang, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk mengalami terang kehidupan, yaitu terang Kristus. Kita sebagai anak-anak terang, di dalam Efesus 5 ayat 8, tadinya kita hidup di dalam kehidupan yang gelap, dibawa menjadi kehidupan terang di dalam Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang empat kita lihat dalam nats firman Tuhan ini, renungan dan pesan penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, identitas Kristus sebagai terang dunia. Yesus terang dunia adalah sumber pencerahan rohani bagi seluruh umat manusia, bagi saudara dan saya. Kristus membawa damai dan pengetahuan tentang Allah di dalam kebenaran, jalan hidup yang benar. Hanya ada jalan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh sampai ke rumah Bapa di surga. Itulah kerinduan pengharapan kita di dalam terang Kristus yang menyinari hidup kita. Dan yang kedua, perbedaan antara kegelapan dan terang. Kegelapan melambangkan dosa, sedangkan terang Kristus melambangkan hidup, kebenaran, dan hidup yang penuh arti, yang sesungguhnya, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Yesus menawarkan pembebasan
dari kegelapan rohani melalui pengikutnya orang-orang percaya, yaitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, hal yang mengikuti Yesus. Yesus mengajak kita semua untuk hidup di dalam terang, menerima pengajaran Kristus untuk hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, hal terang kehidupan. Terang hidup adalah Yesus Kristus itu sendiri. Harus hidup di dalam ketaatan, percaya secara totalitas dengan sungguh-sungguh setia kepada Yesus Kristus. Hidup terang tentu di dalam Yesus memiliki arti dan makna yang sebenarnya di dalam kehidupan yang penuh harapan dan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, konsekuensi dari mengikuti Yesus. Tentu kita harus bersaksi tentang Kristus sebagai terang dunia, menceritakan firman Tuhan dan kebenaran itu, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sudah menerima kasih karunia, dan kita juga berkewajiban bersaksi, menceritakan, dan menjadi teladan dan berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam segala aktivitas pekerjaan kita, dimanapun kita berada, baik sebagai siswa-siswi, mahasiswa, dan juga muda-mudi di dalam pekerjaannya. Sebagai orang tua, kita terus memaknai bahwa kasih Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kristus panduan hidup dan sumber terang supaya kita hidup kudus di dalam Tuhan. Meninggalkan dosa dan kejahatan untuk senantiasa kita menjaga kekudusan, menjaga hati, menjaga iman kita, karena terang Kristus itu ada di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tetaplah kita bersemangat menyuarakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesuslah ada terang, terang dunia, terang di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk menyaksikan betapa Tuhan itu baik bagi kami. Dan begitu juga keluarga kami dimanapun berada. Kami berdoa bila mana ada saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau tolong, Tuhan sembuhkan. Berikan kekuatan baru dan sukacita. Bagi saudara-saudara kami dalam berduka, berikanlah penghiburan yang sejati untuk berharap terus kepada Tuhan saja. Dan saat ini kami mau mulai aktivitas kami sepanjang hari ini, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan, supaya kami boleh melakukan aktivitas pekerjaan kami dengan baik, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, lewat pikiran perkataan kami yang tidak berkenan sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Ketika pengampunan itu kami terima, sukacita berkat Tuhan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas, tetap semangat di dalam Tuhan.
jangan lupa dibeli tiket konser drama musikal kita ya. Oke. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum. Beli tiketnya di mana? Untuk tiket bisa beli di panitia atau Simpawik masing-masing. Jangan lupa. See you.